Halo guys, selamat datang kembali di channel Kalem History. Cerita kali ini adalah peristiwa peperangan yang terjadi antara rakyat Medan, Sumatera Utara melawan pasukan Inggris dan Belanda di masa pasca setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu biar makin semangat gue ceritanya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita mulai historinya. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah pada era revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perang Medan Area ini terjadi di Medan, Sumatera Utara, beberapa bulan setelah proklamasi. Pemicu pecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan sekutu di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia Kedua adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Ternyata, sekutu diboncengi oleh pasukan Belanda yang saat itu memakai nama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Belanda rupanya ingin kembali menguasai wilayah Indonesia yang dulu beratus-ratus tahun mereka duduki. Rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara, khususnya di Medan, tentu tidak tinggal diam melihat gelagat busuk tersebut. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Peristiwa dimulai dari Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kabar gembira tersebut baru sampai ke rakyat Medan 10 hari berselang atau pada tanggal 27 Agustus 1945. Namun, kedatangan pasukan sekutu yang disertai oleh NICA dan bala tentara Belanda yang membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara merasa terusik. Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. NICA mengumpulkan para mantan serdadu Belanda di Medan untuk membentuk kembali kekuatan militer mereka. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Tahrir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela atau Gyugun pada masa pendudukan Jepang. Dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Tanggal 13 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak lencana kebanggaan tersebut. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Dalam peristiwa yang disebut Pertempuran Medan Area itu, pihak Republik berhasil melumpuhkan hampir 100 orang serdadu Belanda. Hal ini yang membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah aturan. Ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Mereka yang masih membawa senjata diwajibkan menyerahkannya kepada pihak Belanda atau sekutu. Tentu saja rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Tanggal 1 Desember 1945, sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Penyebutan Medan Area sebagai nama pertempuran diklaim berawal dari papan tersebut. Konflik kian membara, terjadilah peperangan lagi pada tanggal 10 Desember 1945. Pasukan Republik Indonesia di bawah komando Abdul Karim meladeni tentara sekutu dan Belanda di Deli Tua. Di kota Medan, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran. Kaum rakyat pejuang di Medan meladeni serbuan tersebut. Perang yang terjadi membuat jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Kala itu kota Medan digempur peperangan, situasi kacau balau. Para prajurit sekutu melakukan berbagai tindakan keji yang membuat rakyat Medan kian murka. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini, Ted Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Di sisi timur yang dekat laut dikuasai sekutu. Sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai para pejuang. Jalan kereta api dari Pulau Brayan ke Medan jadi pembatasnya.
Pada bulan April 1946, pemerintah Republik Indonesia di dalam kota Medan terus didesak militer-militer asing, hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nika dan ibu kota negara Sumatera Timur. Sekutu Danika akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April 1946. Pusat perjuangan rakyat Medan pun terpaksa digeser ke Pematang Siantar. Kendati begitu, masih terjadi perlawanan termasuk pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. Para komandan pasukan Republik Indonesia yang berjuang di Medan kemudian bertemu dan membentuk suatu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Tanggal 19 Agustus 1946 dibentuk Barisan Pemuda Indonesia di Kaban Haje. Barisan Pemuda Indonesia menjadi salah satu unsur pembentuk Badan Keselamatan Rakyat atau BKR yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perlawanan terhadap sekutu Danika meskipun kota Medan telah diduduki. Tak hanya di Sumatera Utara, gelora perlawanan juga terjadi di berbagai daerah lain di Sumatera, seperti di Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dan lainnya. Dan cerita berakhir di sini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka videonya, silakan like dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.